Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali para pencari pekerja yang ingin masuk ke dunia tambang untuk mencari pekerjaan, dan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan unit seperti ini. Unit segmen produk dari negeri tirai bambu Cina yang mengadopsi teknologi dari men. Jadi dia segmen. Jadi mennya ini adalah gabungan dari pabrikan men yang diproduksi dari negara Jerman. Dan kita masih ada di F3000, cuma yang satu ini itu F3000 12 roda atau 4x8. Jadi dia punya horsepower itu 420 horsepower ya. 420 horsepower. Jadi untuk P2H-nya, untuk buka kap depannya itu kita buka tuas yang ini. Setelah itu kita tarik kap depannya. Jadi sama saja dengan video saya sebelumnya, yaitu segmen F3000 10 roda. Jadi untuk 12 roda juga sama, tidak ada yang beda ya. Jadi kita jelaskan lagi elektrikalnya, dinamo, wiper, filter AC, air coolant, pengecekan oli mesin. Di sini ada 3 lapis. Yaitu lapis pertama itu untuk AC, kedua intercooler, ketiga air radiator, stabilizer kabin, spring kabin. Terus di sini gearbox steering, akumulator brake, minyak kopling, dan penghubung interwheel interaxle. Jadi untuk depannya sama, 10 roda dengan 12 roda. Dan bagian bawahnya sama-sama punya stabilizer. Jadi itu harus tetap dijaga ya, stabilizernya. Dan di sebelah kanan unit untuk 12 roda ini, di sini juga masih ada pengecekan oli steering, filter solar. Nah, di sini kentara tirotnya ini ada tirot satu ini. Biasanya yang di bawah aja untuk 10 roda ini. Kalau 12 roda ada di atas ini untuk menyambung koneksi putaran steering ke tayar tengah. Jadi dia, nah, gearbox steering tadi itu mengalirkan oli ke silinder steering yang ada di tengah ini untuk membantu memutar ban tengah. Jadi di sini silinder steeringnya. Jadi ini koneksi tirot-tirotnya semua ke belakang. Jadi ada banyak tirot di sini. Terus di sebelah kanan ini ada untuk mengisi air wiper di 12 roda. Terus air cleaner dan free cleanernya di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Dan untuk spring sendiri, spring tayar tengah dengan tayar paling depan itu, spring lebih banyak di tayar tengah nih. Kalau nggak salah ini coba kita hitung ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, sedangkan yang di depan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi di depan 12 lapisan spring, yang di tengah ada 14. Berarti beban muatan yang ditanggung tayar tengah itu lebih berat daripada depan sehingga spring di tayar tengah ini itu lebih banyak. Dan unit yang kami pergunakan di sini itu unit yang sudah menggunakan pembantu rem, yaitu retarder. Jadi retarder ini menggunakan sistem pendingin yang masih dari radiator. Jadi dari radiator depan itu dialirkan airnya dari sini
ke retarder. Nah, dialirkan dan dikembalikan lewat sini ya. Nah, jadi ada 2 pipa, 1 dan 2. Nah, itu adalah aliran air untuk pendingin retarder. Komponen retardernya ada di sebelah kiri, dia terpasang di transmisi. Jadi untuk silinder dam sama, dia menggunakan teknologi Hyphen fan ya. Jadi dia ini seperti antena, itu bisa tercabut dan bisa dipanjang pendekkan ya untuk silinder dam, dan dia 3 step. Jadi ada 3 tingkat untuk mencapai full damping. Dan untuk tayar depan kita, kalau bisa lihat chambernya di sini menggunakan single chamber ya. Single chamber. Jadi single chamber ini hanya untuk service brake, berarti 12 roda juga ini parkir brake-nya, sistem parkir brake-nya hanya aktif di 4 sumbu roda belakang. 4 sumbu roda depan ini tidak ada. Jadi dia hanya untuk service brake. Ini ada komponen PTO. Ya, PTO. Water separator. Dan di sini ada untuk 12 roda ada 4 buah tangki. Jadi di sebelah sini 1, ini untuk PTO. Yang di dalam tengah sana itu, nah itu untuk parkir brake, dan di luar sana untuk service brake-nya. Jadi tabung anginnya ini ada 4 tabung dan 6 kamar. Ya, 6 kamar itu bisa dilihat dari jumlah pembuang anginnya. Jadi di sini ada 6 jumlah pembuang angin. Fuel tank sekitar 400 liter. Untuk final drive sama, itu sumbu khasnya sudah menggunakan teknologi final drive. Dan di sini ada satu tambahan komponen untuk mencegah batu menyisip masuk ke tengah-tengah tayar, di sela-sela tayar. Belakangnya sama, menggunakan pengunci tailgate otomatis. Dan di area belakang ini ada satu stabilizer. Jadi 10 roda nggak ada ya stabilizer belakang. Terus adjuster rem dari chamber dan chamber brake. Dan di sisi kiri, kita langsung ke depan aja. Nah, di sini ada satu tangki besar, ya, satu tangki ini. Jadi beda ya. Ini ada satu tangki. Jadi tangki ini isinya bukan fuel, isinya bukan angin, tapi ini diperuntukkan untuk penampungan air. Jadi penampungan air. Jadi unit ini sudah dilengkapi dengan teknologi penyiraman untuk 8 sumbu tromol untuk mengurangi kepanasan atau mempercepat pendingin ke tromol setelah penggunaan service brake. Nih. Jadi di sini tempat mengisinya. Di sini untuk mengisi ukuran angin. Dan pengaktifannya itu menggunakan otomatis di atas kabin. Jadi penyiramannya ini biasa kita pergunakan setelah menggunakan service brake, artinya setelah kita menurun dan mendapat jalan yang sudah rata, di rata-rata itu kita bisa menyiram tromol supaya brake-nya cepat dingin sebelum kita ke jalur turunan berikutnya. Jadi sama ini tadi sebelumnya ini baterai, ini ada muffler, dan retardernya ada di sini. Ini adalah komponen retarder yang terpasang di transmisi. Ada tangki hidrolik, ya, ada gelas penduga ke tangki hidrolik, dan sama juga mempunyai kerannya seperti 10 roda. Exhaust brake dan pipa knalpot, spring. Ini ada untuk tuas pengangkat kabin, jadi sebelah kiri. Dan di dalam sini sama,
Dalam sana ada filter oli mesin. Jadi untuk 12 roda fisik luarnya seperti ini. Kita akan naik ke dalam kabin. Baik, sekarang kita sudah di dalam kabin untuk segmen 12 roda. Jadi seperti ini ya. Sama dengan video sebelumnya di 10 roda ya. Sama. Jadi di sini pemetik api, AC, pengaturan AC. Cuma ada beberapa yang berbeda, itu satu di ini. Ini adalah saklar untuk mengaktifkan penyiraman yang terdapat di segmen 12 roda. Jadi kalau kita aktifkan ini, air akan menyiram 8 sumbu trommer. Jadi ini tetap sama. PTO, netral PTO, interwheel, interaxle, klakson, kecerahan layar, lampu utama, lampu senja, lampu hazard. Nah, perbedaan berikutnya di sini ada dua buah tuas. Jadi yang di atas ini exhaust brake, yang di bawah sini adalah retarder. Jadi retarder di sini ini dia ada 5 step. Jadi kalau untuk mengaktifkan retarder tidak dianjurkan untuk langsung narik jika ingin misalnya kita mau menggunakan retarder 3 langsung tarik 3, itu tidak dianjurkan. Jadi mengaktifkannya harus tetap step by step, 1 2 3 dan selanjutnya. Dan untuk segmen F3000 ini dia itu sampai di step 5. Jadi jika kita menggunakan retarder step 5, otomatis exhaust brake akan aktif walaupun tuas exhaust brake ini dalam kondisi off. Nah, setelah retarder 5 exhaust brake aktif, retarder tidak bisa di on off kan, jadi dia akan aktif seterusnya selama retarder itu tetap terpasang 5. Jadi kalau disarankan untuk jika ingin menggunakan exhaust brake, karena exhaust brake juga tidak bisa ditahan terlalu lama karena akan berdampak ke mesin. Jadi retarder ini kita dorong 1 untuk step 4 agar kita bisa memainkan exhaust brake ya, on off seperti itu. Dan jika sudah tidak dibutuhkan, berarti retarder itu dimatikan step by step sampai dia off. Jadi untuk retarder ini di dashboard ini dia punya indikator. Jadi indikatornya seperti ini ya, ada yang muncul. Jadi untuk segmen indikator retarder seperti ini gambarnya. Jadi kalau ini muncul berarti itu gambar retarder. Kalau di off kan, nah ini mati dia. Seperti itu untuk retarder. Di sini sama saja, ada parkir brake, tuas transmisi dan tuas dam. Jadi sama ya, tuas dam. Namun yang berbeda di tuas transmisi ini untuk segmen 12 roda, dia mempunyai percepatan 12 speed. Jadi dia 12 speed, 12 rodanya, dan ada 4 kamar. Jadi ada 4 kamar ya, 1 2 3 4. Karena dia punya 4 kamar, jadi transmisinya ini depan itu transmisi genap, belakang transmisi ganjil, dan netralnya poros transmisi terdapat di kamar 3 4 9 10. Jadi ini poros transmisi ya. Jadi kalau kita ke kiri berarti masuk ke kamar 5 11 6 12. Kita dorong 1 kali berarti dia itu di kamar 1 2 dan 75 ya, 57. Dorong lagi 1 kali berarti kita sudah masuk ke mundur, seperti itu teman-temannya. Jadi kita harus tetap memperhatikan poros transmisi itu di mana supaya kita bisa cepat menghafal kamar-kamar transmisi yang terdapat di unit. Dan ada seperti rencengnya atau kutu ketek ya. Oke, nah untuk segmen sendiri cara dampingnya itu yaitu damnya ini nanti rilis aktif jika kita padukan dengan transmisi. Karena kalau transmisi netral pesel tidak akan naik. Jadi caranya untuk damping untuk segmen, jadi tekan kopling
Setelah itu apa? Sebelumnya itu transmisi harus dinetralkan, tekan kopling, aktifkan tombol PTO, aktifkan tombol PTO. Setelah itu masukkan gigi 5 ya. Jadi sebaik-baiknya damping itu menggunakan gigi low, dan yang disarankan itu gigi 5. Jadi cari gigi 5-nya di mana? Jadi kita tarik turun ke belakang gigi 5. Nah, setelah PTO aktif, transmisi sudah masuk gigi 5, kopling itu aman untuk kita dilepaskan. Mobil tidak akan bergerak maju, dam juga tidak akan bergerak naik. Nanti damnya bergerak naik jika tuas ini kita fungsikan. Jadi kalau mau dam, dia ada locknya ini kita tarik dulu, tarik baru tarik ke belakang dan ditahan, karena kalau tidak ditahan dia akan kembali ke netral. Jadi dam itu ditarik ke belakang, tahan dan digas. Jadi RPM untuk prosedur dampingnya ini hanya di zona hijau. Jadi paling tinggi itu 1600. Jadi damnya naik. Nah, setelah damnya naik, lepas aja. Jadi tos ini akan netral. Nah, setelah itu jika sudah materinya jatuh, injak koplengnya dulu. Ingat ya, injak kopleng, netralkan transmisi, baru matikan PTO. Nah, setelah itu baru kita cari masukkan lagi transmisi kecil untuk bergerak maju, meninggalkan tempat dampingan. Jadi seperti itu prosedur damping yang teknologi yang dipakai di segmen. Seperti itu teman-teman ya. Jadi begitulah P2H dan sedikit tutorial cara dampingan untuk segmen F3000 ini. Jadi hanya ini yang saya bisa dokumentasikan saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang ingin menggeluti dunia tambang, dan ternyata perusahaan yang ingin Anda masuki itu perusahaan yang menggunakan unit segmen seperti itu. Jadi semoga ini bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.